Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi pembahasan kita kali ini adalah perkembangan Kota Bandung. Dalam materi ini adalah sebagai jawaban dari tugas 3 teknik presentasi dan komunikasi, program studi perencanaan wilayah dan kota, dengan saya sendiri yakni Rifan Adi Pratama dengan NIM 0524587787. Outline pembahasan kali ini dimulai dari latar belakang, definisi konsep, tujuan dan sasaran, gambaran umum, analisis, hasil analisis, kesimpulan. Latar belakang dari pembahasan kita adalah bentuk dasar pengembangan kota dari Doxiadis tahun 1968. Terbagi menjadi dua, yaitu pertumbuhan dan transformasi. Di transformasi sendiri adalah ada tahapan transformasi. Tahapan transportasi meliputi penetrasi, invasi, dominasi, dan suksesi fungsi. Permasalahan dan urgensi. Persoalan utama, apa yang dapat kita bahas dari Kota Bandung? 2. Dampak ketidaksesuaian lahan dari Kota Bandung itu sendiri. 3. Peran pemerintah apa yang dilakukan di Kota Bandung. 4. Kebutuhan studi kita dalam pembahasan topik kali ini. Definisi konsep guna dan kegiatan. Guna lahan yaitu fungsi dengan ketentuan khusus lahan pada wilayah. 2. Kegiatan, pemanfaatan ruang pada bidang tanah di Kota Bandung itu sendiri. Klasifikasi umum. Klasifikasi umum terdiri dari zona perumahan, komersial, industri, RTH, kawasan hidup, dan lain sebagainya. Kemudian fokus studi, mengidentifikasi fungsi dan aktivitas di Kota Bandung sendiri. Tujuan dari presentasi kali ini adalah mengkaji kesesuaian antara guna lahan dan kegiatan. Sasaran yaitu mengidentifikasi karakteristik guna lahan di Kota Bandung, mengidentifikasi kesesuaian lahan, mengidentifikasi kegiatan di lahan tersebut. Gambaran umum. Gambar umum dari Kota Bandung sendiri dari segi batas integrasi di sebelah utara Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat. Di sebelah barat ada Kota Cimahi, sebelah timur dan selatan ada Kabupaten Bandung. Luas wilayah dan kependudukan. Dari tabel ini kita bisa melihat luas wilayah Kota Bandung mencapai 167,31 km atau dalam satuan hektar 16.731. Dalam luas Kota Bandung sendiri memiliki kepadatan penduduk 14,98 per kilometer persegi. Ini merupakan peta penutupan lahan. Peta penutupan lahan di wilayah Bandung memiliki lahan terbangun 59,85%, lahan agrikultur 29,18%, lahan terbuka 10,57%, perairan 0,37%, dan hutan 0,02%. Ruang terbuka hijau. Luas ruang terbuka hijau di Kota Bandung memiliki total 12,47%, terdiri dari taman kota, kebun bibit, area pemakaman, tegangan tinggi, sepadan sungai, jalur hijau jalan, sepadan kereta api, hutan konservasi, penanganan lahan kritis, RTH, dari bagian aset, potensi RTH lainnya. Persoalan utama di Kota Bandung yaitu pertumbuhan penduduk semakin naik di wilayah yang tetap. Transformasi lahan terbuka ke lahan terbangun seperti perumahan, sarana dan prasarana kota, industri, dan lain sebagainya. Dampak ketidaksesuaian. Permasalahan dampak tidak kesesuaian di Kota Bandung yaitu tidak sesuai lahan dalam pola ruang berpengaruh kepada aspek-aspek perkembangan kota, dan dampak negatif sendiri yaitu perubahan ekologi, perubahan struktur kota, dan berpotensi kebencanaan. Peran pemerintah sendiri sebagai regulator dan perencana tata ruang,
kendali alih fungsi lahan, penyedia dan pengelolaan ruang terbuka hijau, pemanfaatan aset lahan, dan menjalin kemitraan dalam pengembangan dan pengelolaan ruang. Kebutuhan studi. Perlunya kebutuhan studi pada aspek kali ini adalah identifikasi atas guna lahan perkotaan seperti tabel kebutuhan data, jenis lahan yang tadi kita sampaikan, nanti luas lahan berdasarkan RT, RW, dan data lainnya, kemudian kesesuaian lahan yang nanti kita survei di lapangan. Metode pengambilan data nantinya mengacu pada RT RW dan RTDR, melakukan survei berdasarkan tabel kebutuhan data tadi, pengukuran menggunakan SWMAP, dan dokumentasi data pengukuran berupa luas lahan dalam bentuk file KML. Visualisasi data. Dalam data KML tadi diolah menggunakan ArcGIS atau QGIS, data akhir berupa peta persebaran dan luas lahan persebaran, kemudian sinkronisasi data tabel, peta, dan RT/RW, RDTR yang ada. Keluaran yang diharapkan. Keluaran yang diharapkan nantinya adalah penerapan sistem digitalisasi dalam perencanaan, laporan hasil survei yang dapat dipakai dalam proses perencanaan, juga membantu peran pemerintah dalam pengendalian alih fungsi lahan. Kesimpulan pada pembahasan kali ini adalah di Kota Bandung mengalami indikasi alih fungsi lahan dan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi lahan. 2. Identifikasi karakteristik guna lahan dan kegiatan yang sangat krusial dalam manajemen perencanaan kota yang berkelanjutan. Sekian pembahasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.